Latif menuduh Soeharto asik makan soto di warung, sementara pasukannya bertaruh nyawa menghadapi tentara Belanda. Sebanyak 12 orang pasukan Latif luka-luka, 2 gugur, dan 50 pemuda pasukannya bertempur mati-matian menghadapi tentara Belanda. Worldwide Production present. Kolonel Latif menuding Soeharto asik makan soto saat anak buahnya bertaruh nyawa dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Saat itu, Latif menjabat sebagai Komandan Kompi 100 yang berada di bawah Brigade 10 pimpinan Letkol Soeharto. Setelah TNI berhasil memukul mundur Belanda dari Yogyakarta, Latif mampu lolos dari kepungan tentara Belanda yang melancarkan serangan balik. Dia pun melaporkan kejadian itu ke markas komando yang terletak di daerah Kuncen atau Desa Sudagaran, 500 meter dari perbatasan kota. Kira-kira pada jam 12 siang hari, bertemulah saya dengan Komandan Letkol Soeharto di markas, rumah yang saya tempati sebagai markas gerilya. Waktu itu, beliau sedang menikmati makan soto babat bersama pengawal dan ajudannya. Tutur Latif dalam pembelaannya di Pengadilan Militer Tinggi 2, Jawa Barat pada 27 Juni 1978. Latif menuduh Soeharto asik makan soto di warung, sementara pasukannya bertaruh nyawa menghadapi tentara Belanda. Sebanyak 12 orang pasukan Latif luka-luka, 2 gugur, dan 50 pemuda pasukannya bertempur mati-matian menghadapi tentara Belanda. Pidato pembelaan Latif itu kemudian diterbitkan pada tahun 2000 berjudul Pledoi Kolonel A. Latif, Soeharto terlibat di G30S. Koneksi Latif dengan Soeharto menjadi hancur pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Latif dipenjara karena terlibat dalam gerakan itu, berbanding terbalik dengan Soeharto yang menjadi pemimpin pasukan dalam penumpasan G30S. Dalam pledoinya, Latif menyatakan bahwa koneksinya dengan Soeharto begitu dekat sejak masa revolusi hingga menjelang G30S. Namun karena terkesan mengada-ngada dan tendensius pada pribadi Soeharto, tuduhan Latif itu hilang tanpa bekas dan dianggap angin lalu oleh masyarakat. Apalagi, Latif berstatus orang terhukum. Dia dinyatakan bersalah dan dipenjara seumur hidup. Pada 1998, Latif dibebaskan bersamaan dengan kolapsnya rezim Soeharto. Selama Orde Baru, masyarakat dicekoki oleh glorifikasi peran Soeharto dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Pada narasi sejarah resmi, Soeharto merupakan inisiator serangan militer yang berhasil merebut Yogyakarta dari Belanda. Nama Soeharto begitu diagungkan berbanding terbalik dengan sosok yang lain, yang tentu juga berperan besar dalam serangan umum 1 Maret. Sosok itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang sesungguhnya memiliki peran besar. Beliau dalam kapasitasnya sebagai Sultan Jogja, Menteri Pertahanan, Gubernur, sekaligus diplomat yang dipercaya melakukan perundingan. Sri Sultanlah yang menjadi konseptor serangan umum. Nama Panglima Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng yang memberikan perintah kepada Soeharto untuk menyerang Belanda pun terlupakan. Tudingan Latif mengenai Soeharto yang asik makan soto pun kemudian diselidiki oleh David Jenkins, wartawan Australia yang menulis beberapa biografi tentang Soeharto dari sudut pandang orang dekat Soeharto lainnya. Dalam biografi Young Soeharto, The Making of Soldier 1921 sampai 1945, Jenkins menyebut nama Harya Sudirja, salah satu komandan batalion dalam Brigade 10. Jenkins menyatakan bahwa Harya Sudirja merupakan salah satu komandan batalion terbaik dalam brigade yang dipimpin Soeharto. Dia terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949. Harya Sudirja saat itu masih berusia 23 tahun, memimpin pasukan berkekuatan 200 personel ke jantung kota. Harya Sudirja menyerang sebuah pos Belanda di depan Hotel Merdeka. Pertempuran pun berlangsung brutal dan memakan banyak korban. Beberapa gerilyawan Indonesia tewas dalam pertempuran tersebut. Harya Sudirja
bersama beberapa anak buahnya selamat dari baku tembak dan menjatuhkan diri ke saluran air, lalu menelusurinya sepanjang 500-600 meter sampai ke Sungai Winongo yang dangkal. Arya Sudirja menemukan Soeharto yang telah meninggalkan kota 30 menit sebelumnya di pos komando depan di tepi seberang. Saat pasukan Indonesia dengan tergesa-gesa mundur dari kota, Soeharto dengan tenang menghabiskan semangkok soto babat. Ucap Jenkins saat mengisahkan Arya Sudirja dalam Perang Umum 1 Maret.